Alia menapakkan kakinya di tanah berlumpur perkebunan sawit. Udara masih terasa lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan bau minyak sawit yang pekat. Ia merapikan seragam polisinya yang sedikit terkena cipratan lumpur. Matanya menelusuri barisan pohon sawit yang menjulang tinggi, menciptakan bayangan suram di bawah langit mendung. Ada laporan tentang pencurian buah sawit di area ini, dan sebagai satu-satunya polisi wanita di polsek kecil desa, ia ditugaskan untuk menyelidiki. Saat berjalan lebih dalam ke kebun, ia melihat seorang pria bertelanjang dada, hanya mengenakan celana lusuh dan sepatu butut, sedang memikul tandan sawit yang berat di atas bahunya. Otot-ototnya menegang, kulitnya kecoklatan akibat terbakar matahari. Pria itu, Bima, menoleh ketika melihat Alia mendekat. Tatapan matanya tajam, penuh curiga, seakan kehadiran polisi hanyalah gangguan lain dalam hidupnya yang sudah cukup berat. "Kau buru di sini?" tanya Alia. Suaranya tegas, mencerminkan wibawa seorang aparat hukum. Bima mengangkat sebelah alisnya. "Apa aku kelihatan seperti pemilik perkebunan?" Ia menyeka keringat di dahinya dengan lengan, lalu menatap Alia dengan sinis. "Mau apa polisi di tempat seperti ini? Mengawasi orang miskin bekerja." Alia menahan napasnya sejenak, mencoba menahan emosi. Sikap Bima yang kasar langsung memantik ketidaksukaannya. "Aku sedang menyelidiki pencurian buah sawit. Ada laporan bahwa buruh di sini mungkin terlibat." Bima terkekeh sinis. "Tentu saja, siapa lagi yang bisa disalahkan selain orang-orang seperti kami? Mungkin kalian lebih suka jika kami mati saja kelaparan, biar tak merepotkan." Ia berjalan melewati Alia tanpa memberi ruang untuk perdebatan lebih lanjut. Alia merasa dadanya sesak oleh amarah yang tak bisa ia luapkan. Ada sesuatu dalam cara Bima berbicara, bukan hanya sinisme, tapi juga luka yang dalam, kemarahan yang bertahun-tahun terpendam. Ia ingin membalasnya, ingin membuktikan bahwa tidak semua polisi seperti yang Bima pikirkan. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun, langit yang sebelumnya mendung kini benar-benar pecah, menumpahkan hujan deras yang membasahi mereka berdua. Bima berhenti, menoleh sebentar ke arah Alia yang kini basah kuyup, lalu menghela napas panjang. "Ikut aku," katanya, suaranya lebih pelan, nyaris tanpa nada permusuhan. Alia ragu sejenak, tapi akhirnya mengikuti langkah pria itu ke sebuah gubuk kecil di tepi kebun. Ia tidak tahu bahwa langkah itu akan membawanya ke dalam kehidupan seseorang yang kelak mengubah seluruh dunianya. Hujan masih mengguyur deras ketika Alia memasuki gubuk kecil itu. Atapnya terbuat dari seng tua yang sudah berkarat, bocor di beberapa titik, memaksa Bima menaruh ember untuk menampung air hujan. Di dalamnya hanya ada sebuah dipan kayu tanpa kasur, meja kecil dengan cangkir pecah, dan tumpukan karung yang mungkin berisi pakaian atau sekadar alas tidur. Udara di dalam dingin, namun ada kehangatan aneh yang merayap di dada Alia saat melihat Bima menyalakan lampu minyak, bayangannya menari di dinding kayu yang rapuh. "Maaf, cuma ini yang aku punya," kata Bima tanpa melihat ke arah Alia. Ia membuka lemari kayu kecil dan mengambil handuk kumal, menyerahkannya begitu saja. "Kau basah kuyup, kalau masuk angin, nanti malah salahkan aku." Alia meraih handuk itu, merasakan kehangatan aneh yang terselip dalam sikap kasar Bima. "Terima kasih," ucapnya pelan. Mereka terdiam cukup lama, hanya ada suara rintik hujan di atap dan gelegar petir di kejauhan. Alia mengamati Bima dari sudut matanya. Pria itu tampak berbeda dari buruh kebun yang pernah ia temui. Ada sesuatu dalam sorot matanya, rasa lelah, putus asa, tapi juga keteguhan yang tak bisa dipatahkan. "Kenapa kau jadi buruh di sini?" tanyanya akhirnya, ingin tahu lebih dalam tentang pria yang sikapnya begitu bertolak belakang dengan apa yang selama ini ia kenal. Bima tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. "Karena aku tak punya pilihan. Adikku sakit, dan satu-satunya cara agar dia tetap hidup adalah aku tetap bekerja di sini, memikul tandan sawit setiap hari sampai punggungku patah." Ia menghela napas panjang. "Orang sepertimu tak akan mengerti." Alia terdiam. Kata-kata Bima seperti pukulan telak. Ia memang tak akan pernah benar-benar memahami penderitaan seseorang yang lahir dalam kemiskinan, yang harus berjuang hanya untuk sekadar bertahan hidup. Tapi entah mengapa, ia ingin mengerti. Ingin tahu lebih banyak. Saat hujan mereda dan Alia bersiap untuk pergi, ia menatap Bima sekali lagi. Ada sesuatu dalam cara pria itu menatap baliknya, bukan kemarahan, bukan juga kebencian seperti sebelumnya. Hanya tatapan seseorang yang telah lelah melawan dunia, tapi tetap berdiri tegak. Alia tak tahu bahwa hari itu,
di bawah rintik hujan dan dalam gubuk sederhana itu, benih perasaan yang seharusnya mustahil mulai tumbuh di hatinya. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan pertama mereka di gubuk kecil itu. Sejak saat itu, Alia sering kembali ke perkebunan sawit, entah dengan alasan menyelidiki kasus atau sekadar patroli. Tapi ia tahu, di balik semua itu, ada alasan lain yang tak berani ia akui, ia ingin bertemu Bima. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu, dalam caranya berbicara yang keras tapi jujur, yang membuat Alia selalu ingin kembali. Malam itu, langit pekat tanpa bintang, hanya diterangi pendar lampu-lampu kecil dari gubuk-gubuk buruh. Alia baru saja selesai berbicara dengan kepala desa ketika terdengar suara gaduh dari arah kebun. Teriakan buruh bercampur dengan suara bentakan kasar para mandor. Alia segera berlari ke sumber suara dan mendapati pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Seorang buruh tua tersungkur di tanah, tubuhnya berlumur darah akibat pukulan tongkat kayu dari seorang mandor. Beberapa buruh lain berusaha menolongnya, tapi mereka juga dipukul mundur dengan kasar. "Jangan coba-coba mencuri lagi, atau lain kali kalian tidak akan selamat," bentak salah satu mandor dengan nada mengancam. Alia tak bisa tinggal diam. "Berhenti," serunya lantang, tangannya sigap meraih pistol di pinggangnya. Para mandor menoleh dan terdiam sejenak melihat seragam polisi yang ia kenakan. Namun, sebelum Alia bisa bertindak lebih jauh, sebuah tangan kasar menariknya ke belakang dengan paksa. "Bodoh, kau mau mati," Bima membentaknya pelan, suaranya penuh kemarahan. Ia menyeret Alia menjauh dari keributan, ke tempat yang lebih gelap di balik pohon sawit. Napasnya memburu, wajahnya dipenuhi keringat. "Kau tidak tahu siapa mereka. Jika kau ikut campur, mereka akan membunuhmu tanpa peduli kau polisi atau bukan." Alia menatap Bima, matanya penuh kemarahan sekaligus kebingungan. "Aku tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan. Aku seorang polisi, tugas." Bima meraih wajahnya dengan kedua tangan, membuatnya terdiam seketika. "Dengar," katanya, suaranya lebih pelan tapi penuh tekanan. "Dunia ini tidak sehitam putih yang kau kira. Kau mungkin bisa menangkap 1-2 orang, tapi besok mereka akan bebas, dan orang-orang seperti kami tetap akan dipukuli, tetap akan kelaparan." Matanya berkilat dalam gelap. Satu-satunya cara bertahan adalah dengan tahu kapan harus melawan dan kapan harus mundur. Saat itu, untuk pertama kalinya, Alia melihat dunia dari mata seorang buruh, dari mata Bima. Semua yang ia yakini selama ini terasa runtuh. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan, bahwa keadilan harus ada. Tapi di hadapan tatapan Bima yang penuh luka itu, ia hanya bisa terdiam. Hujan mulai turun lagi, rinai lembut yang membasahi wajah mereka, menghapus jarak yang selama ini memisahkan. Tanpa sadar, Alia mengangkat tangannya, menyentuh jemari Bima yang masih menggenggam wajahnya. Ada kehangatan yang mengalir, sebuah perasaan yang tak seharusnya ada, tapi begitu nyata. Dalam keheningan malam dan gemerisik hujan, batasan di antara mereka perlahan memudar, dan di sanalah segalanya berubah. Waktu berlalu, membawa Alia ke dalam pusaran perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Ia masih seorang polisi, masih mengenakan seragam yang membedakannya dari orang-orang seperti Bima. Tapi di balik ketegasan itu, ada kegelisahan yang tumbuh setiap kali ia mengingat malam itu, malam ketika hatinya menyerah pada sesuatu yang tak seharusnya ia miliki. Hubungannya dengan Bima terus berlanjut secara diam-diam, tersembunyi di balik rimbun kebun sawit, jauh dari mata yang bisa menghakimi. Namun, pagi itu, dunia Alia hancur seketika saat 2 garis merah muncul di alat uji kehamilan yang gemetar di tangannya. Nafasnya tercekat, dadanya sesak. Ini tidak mungkin, ini tidak boleh terjadi. Ia terduduk di lantai kamar kosnya, kedua tangannya mencengkeram perutnya yang masih rata. Bagaimana ia bisa menjelaskan ini? Bagaimana ia bisa menghadapi keluarganya, pekerjaannya, dan masyarakat yang pasti akan mencibirnya? Dengan langkah limbung, Alia menemui Bima di kebun sawit sore itu. Hatinya berkecamuk, antara takut, ragu, dan harapan kecil bahwa pria itu akan menerima kabar ini dengan baik. Saat melihat Alia datang dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca, Bima segera tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa?" tanyanya, suaranya serius. Alia menggigit bibirnya, menahan gemuruh dalam dadanya. "Aku hamil, Bima," suaranya hampir tak terdengar, seperti bisikan yang tertelan angin sore. Bima terdiam, tatapannya kosong, seperti mencoba mencerna kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Alia.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengusap wajahnya yang tiba-tiba dipenuhi kecemasan. Astaga, bisiknya. Ia menatap Alia, mencari kepastian di mata perempuan itu. Kau yakin? Alia mengangguk pelan, air mata akhirnya jatuh ke pipinya. Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya lirih. Orang tuaku, pekerjaanku, mereka tidak akan menerima ini. Bima melangkah maju, menggenggam tangan Alia erat. Aku akan bertanggung jawab, katanya mantap, meski ada getaran dalam suaranya. Aku akan menikahimu, Alia. Aku akan bekerja lebih keras, aku akan melakukan apapun demi kamu dan anak kita. Tapi Alia tahu, kenyataan tak semudah itu. Ia tahu Bima adalah pria baik, tapi kemiskinan dan status sosial mereka adalah jurang yang tak bisa dihindari. Ia ingin percaya pada janji Bima, tapi dunia tidak sesederhana itu. Bagaimana jika aku kehilangan segalanya, Bima? Suaranya gemetar. Bagaimana jika kita tidak bisa bertahan? Bima menatapnya lama, lalu menarik Alia ke dalam pelukannya. Kita akan mencari jalan, bisiknya di telinga Alia. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia pun tidak tahu apakah mereka benar-benar bisa melawan dunia yang tak berpihak pada mereka. Alia berdiri di depan rumah orang tuanya dengan tubuh gemetar. Rumah besar bercat putih itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari siang terik menyengat kulit. Ia sudah siap menerima kemarahan, tetapi tidak pernah membayangkan seberapa pedih kenyataan yang akan menimpanya. Dengan napas tertahan, ia melangkah masuk, menemui kedua orang tuanya yang duduk di ruang tamu dengan tatapan penuh pertanyaan. Apa yang kau katakan tadi? Suara ayahnya bergetar, tapi bukan karena terkejut, melainkan amarah yang berusaha ditahan. Alia menelan ludah, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku hamil, ayah, dengan seorang pria bernama Bima. Dia buruh sawit di desa tempat aku bertugas. Suasana berubah begitu sunyi hingga suara detak jam dinding terdengar mengiris hati. Wajah ibunya memucat seketika, sementara ayahnya bangkit dengan ekspresi tak terbaca. Dalam sekejap, tamparan keras mendarat di pipi Alia, membuatnya tersentak mundur. Kau mencoreng nama keluarga, suara ayahnya menggelegar. Kau seorang polisi, bagaimana mungkin kau menghancurkan hidupmu sendiri dengan seorang pria miskin? Apa kau sudah kehilangan akal? Air mata menggenang di mata Alia, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku mencintainya, ayah. Dia bukan orang jahat. Dia akan bertanggung jawab, suaranya bergetar, mencoba meyakinkan. Namun, ibunya hanya menangis tanpa henti, sementara ayahnya menatapnya dengan mata merah penuh kemarahan. Jika kau tetap ingin bersama lelaki itu, kau bukan anakku lagi. Jangan pernah kembali ke rumah ini, kata ayahnya, suaranya tegas dan tanpa belas kasihan. Hati Alia hancur berkeping-keping. Ia tak pernah membayangkan akan diusir dari keluarganya sendiri, kehilangan tempatnya sebagai anak yang mereka banggakan. Dengan air mata yang jatuh tanpa henti, ia melangkah pergi dari rumah itu, membawa beban yang begitu berat di pundaknya. Di kebun sawit, Bima sudah menunggunya dengan penuh harap. Namun, begitu melihat wajah Alia yang dipenuhi air mata dan bekas tamparan di pipinya, harapan itu segera berubah menjadi kepedihan. Alia jatuh ke dalam pelukannya, menangis sejadi-jadinya. Mereka mengusirku, Bima, aku kehilangan semuanya. Bima memeluknya erat, seakan ingin menahan seluruh kesedihan yang mengalir darinya. Kau masih punya aku, bisiknya lirih. Aku tidak akan meninggalkanmu, Alia. Kita akan berjuang bersama. Namun, dalam hati, Bima tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai, dan dunia tak akan semudah itu memberi mereka jalan keluar. Alia duduk di pinggir dipan kayu di dalam gubuk Bima, menatap kosong ke arah langit-langit yang penuh tambalan bocor. Sudah 3 hari sejak ia diusir dari rumah, dan setiap malam ia terbangun dengan tangis yang tertahan. Hatinya masih terasa nyeri mengingat wajah ayahnya yang penuh kemarahan, suara ibunya yang menangis, serta kata-kata yang mengusirnya dari kehidupan mereka. Namun, saat ia melihat ke perutnya yang mulai terasa hangat dengan kehidupan kecil di dalamnya, ia tahu bahwa ia harus bertahan. Bima melakukan segalanya untuk membuatnya nyaman. Ia bekerja lebih keras, mengambil lebih banyak shift di kebun, bahkan mulai mencari pekerjaan tambahan di desa lain. Tapi tetap saja, gubuk kecil ini bukan tempat yang layak bagi Alia, apalagi bagi anak mereka yang akan lahir. Di dalam hatinya, Bima merasa tak berdaya. Ia ingin memberikan dunia untuk Alia, tapi yang ia miliki hanyalah 2 tangan kosong yang selalu kekurangan. Suatu sore, seorang rekan polisi Alia datang ke kebun sawit,
membawa kabar yang membuat jantungnya berdegup kencang. Atasan ingin bertemu denganmu, kata pria itu. Ada tekanan dari pusat karena kasusmu mulai menyebar. Kau tahu apa yang mereka inginkan, kan? Alia menggigit bibirnya. Ia tahu apa maksudnya. Kepolisian tidak akan menerima skandal seperti ini begitu saja. Ia harus memilih, menggugurkan kandungannya dan kembali ke institusi, atau menyerahkan lencananya dan keluar dari kepolisian selamanya. Pilihan itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi polisi. Ia berjuang keras, mengorbankan banyak hal untuk berdiri di posisi itu. Tapi sekarang, hanya karena ia mencintai seorang pria miskin dan mengandung anaknya, semua itu akan direnggut darinya. Malam itu, Alia duduk di bawah pohon sawit bersama Bima, menatap bulan yang menggantung pucat di langit. Aku harus membuat keputusan besok, katanya lirih. Jika aku tetap ingin menjadi polisi, aku harus, suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Bima menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan memaksamu memilihku, Alia, katanya, suaranya penuh luka. Jika kau ingin kembali ke kehidupan lamamu, aku akan mengerti. Alia menoleh, menatap mata Bima yang penuh kepedihan. Air matanya mengalir. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu dan anak kita? Suaranya bergetar. Aku kehilangan keluargaku, kehilangan pekerjaanku, tapi aku tidak bisa kehilangan kalian. Keesokan harinya, Alia berjalan masuk ke kantor polisi dengan kepala tegak. Dengan tangan yang gemetar, ia meletakkan lencananya di atas meja atasannya. Aku mengundurkan diri, katanya, suaranya mantap meski air matanya menggenang. Ia keluar dari kantor itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan seragamnya, identitasnya, dan seluruh hidup yang pernah ia kenal. Namun, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia merasa bebas. Ia kehilangan segalanya, tapi ia juga mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, keluarga kecil yang akan ia bangun bersama Bima, meski dunia menentang mereka.